Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat walafiat ya. Nggak ada yang sakit, sekalipun yang sakit semoga diangkat penyakitnya, cepat sembuh dan terhindar dari yang namanya virus Marcona ini ya. Dari virus ya COVID bangcat ini. Saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan, melihat kondisi di kota saya di Sumeneb, di Madura. Apa yang terjadi dan gimana kondisi kota itu pada saat pandemi COVID bangcat seperti ini. Pandemi COVID ini benar-benar sangat mengganggu, benar-benar ya nggak seharusnya ada gitu ya. Marcona ini benar-benar penyakit yang heboh ya, yang heboh sampai bisa menutup segalanya, sampai menutup rezeki orang juga bisa. Sebenarnya saya agak geram sekali dengan semua keadaan ini ya. Benar-benar ya di luar perkiraan saya sebelumnya. Kenapa bisa ada penyakit seperti ini yang sampai membuat heboh, membuat semuanya ditutup, sampai lapangan pekerjaan orang juga ditutup. Wah, gila sih. Ini benar-benar hal yang jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Cukup di tahun-tahun ini aja. Beneran. Corona itu hal yang sangat menjengkelkan, sangat menyebalkan sekali. Di berbagai sektor juga seperti itu. Oke, ini sudah hampir masuk area kota ya. Jadi ini sorry. Gimana sih orang? Oke. Yuk. Ini pertigaan sebelum masuk kota, bisa dilihat teman-teman di depan ada penutupan jalan PPKM, tapi masih diterobos orang. Hebatnya di kota saya PPKM itu nggak dijaga, cuma ditutup separuh seperti itu, ya orang masih tembus. Gokil kan? Entah kalau di kota teman-teman ya, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah, apakah sama seperti itu. Sempat ada video yang viral kan, kalau jalan utama ditutup tapi ternyata bisa ditembus cuman lewat pom bensin aja. Nah ini juga sama seperti itu tuh, jalannya ditutup tapi nggak ada yang jaga, ya udah tetap bisa diterobos juga. Ya apa gunanya ditutup gitu kan. Nah, bisa dilihat kondisi jalan seperti ini, enggak seperti biasanya. Biasanya agak ramai di sini, cuman kok sepi kayak gini ya. Ya mungkin orang terlalu malas atau gimana, atau jaga-jaga, kurang paham juga kenapa virus seperti ini sangat ditakuti. Tapi ya memang percaya nggak percaya, virus ini memang bener ada gitu loh. Ada beberapa keluarga saya yang kena, dan juga ya yang meninggal juga ada, sepupu gitu, keluarga ada yang meninggal. Entah virus ini nih seperti apa, padahal ya kalau dilihat gejalanya, kalau yang terjadi ketika orang memang kena virus ini tuh seperti pilek, flu biasa gitu, cuman disertai panas, demam, terus juga susah nafas gitu. Kalau hilang penciuman, logikanya sih karena flu yang berat ya, flu berat jadi tersumbat, hilang penciuman gitulah. Kalau hilang rasa, kita sakit biasa, demam juga hilang rasa. Entah apa yang menyebabkan beritanya begitu separah itu gitu loh. Mungkin ada yang pernah mengalami sakit penyakit ini dengan kondisi yang sangat parah sekali, sampai sehingga ini harus dirawat inap rumah sakit, harus gimana. Yuk silakan komentar di bawah, kita sharing bareng. Ya kondisi kota seperti ini. Di terminal juga barusan teman-teman lihat kan, itu kan terminal itu sepi loh. Terminal tuh sepi, nggak kayak biasanya. Ini nih jalur provinsi ya. Ini jalur yang biasanya lalu lalang mobil-mobil besar, mobil bis gitu. Itu sepi. Bisa dilihat di sini sepi. Cuman ya segelintir motor-motor aja, sepeda motor yang lewat gitu. Nggak yang sampai rame, enggak, cuman segitu aja, nggak kayak hari-hari biasanya. Ini sih jangan seperti ini terus ya, mall ditutup, semua ditutup, cuman karena pandemi COVID seperti ini. Ya, oke. Jangan sampai selamanya ini terjadi. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan karena beberapa perusahaan mem-PHK beberapa karyawannya untuk bertahan karena omset yang memang turun karena pandemi seperti ini. Entah oknum mana, pihak mana yang diuntungkan
di pandemi seperti ini yang pastinya yang jual obat-obatan dan masker dan lain-lain ya yang pasti diuntungkan, oknum-oknum atau pihak-pihak seperti itu. Termasuk saya pun dirugikan loh dengan adanya pandemi ini. Pekerjaan seperti gambar atau apa tuh semuanya seolah-olah terhenti, seolah-olah kalau mobil tuh seolah-olah ditarik rentangannya sehingga nggak bisa jalan sebelum semuanya normal lagi. Itu benar-benar hal yang memukul, benar-benar hal yang nggak enak, benar-benar hal yang kalau kita bisa bilang oke lah, ayolah, ini ya hal ini jangan terjadi gitu loh. Ini saya masuk area kota cuman lewat lingkar timur ya, tetap bisa ditembus, tetap bisa masuk, tetap bisa. Nggak ada yang namanya penutupan. Oke lah, memang ditutup PPKM tapi nggak ada yang jaga ya. Sumenep hebat. Oke. Awal-awalnya sih ada yang jaga katanya, awal-awal ada yang jaga. Awal-awal itu saya belum ada kesempatan untuk keluar karena ada beberapa kerjaan juga, ada beberapa kepentingan gitu, kesibukan, jadi nggak sempat keliling. Ini agak-agak pertengahan ya, jadi coba keluar. Cuman kan di PPKM di ini ya diperpanjang, jadi coba keluar ternyata oke, ditutup, tapi nggak ditutup yang gimana-gimana, cuman ditutup aja tapi bisa ditembus ya. Keren sih kayak gitu. Cuman teman-teman, saya pengen sharing juga, saya sebelum ini sempat keluar kota ya, ke Malang. PPKM di kota-kota besar seperti Surabaya dan seterusnya sampai ke Malang itu benar-benar dilakukan dengan sangat ketat. Jadi beberapa jalan protokol itu ditutup banget sampai harus muter-muter. Intinya bukan nggak bisa keluar kota, bukan, tapi kita keluar kota itu dipersulit gitu, jalannya tuh dipersulit. Surabaya kalian harus lewat timur, yang biasanya kalian nggak lewat. Area Sidoarjo kalian harus lewat lingkar timur lagi. Jadi udah muter-muter. Arah baliknya pun gitu, muter-muter. Pokoknya dipersulah. Pokoknya kalian itu dipersusah ya, dipersulit untuk jalan menuju tujuan gitu loh. Ya mungkin itu ya gunanya PPKM ya. Jadi ditutup, dipersulit biar orang malas untuk keluar kota sehingga mengurai kemacetan atau mengurai lalu lintas. Tapi itu cukup mengganggu sekali untuk orang yang benar-benar penting dan harus ke sana gitu loh. PPKM kalau dibandingkan dengan PSBB dulu, PSBB nggak segininya. Kalau saya bicara kota besar ya, kalau di Sumenep teman-teman bisa lihat di depan itu ada penutupan jalan ya, tuh itu ada penutupan jalan, tapi nggak ada yang jaga dan orang-orang tetap bisa lewat ya, orang-orang tetap bisa lewat. Coba ya ke kanan ya, nih ini nggak ada yang jaga. Oke, sip, bagus lah. Ini masuk area kota ya, nggak kota-kota banget lah, area keramaian biasanya gitulah. Kalau di luar itu gitu, jadi ditutup, benar-benar ditutup, dipersulit, dipersusah, jadinya malas gitu. Kalau yang malas tapi berangkat tetap berani sih oke, tapi kadang orang karena ditutup, dia jadi menyebarkan berita yang seolah-olah mencekam sekali, seolah-olah ngeri sekali, seolah-olah dia bilang, jalan ditutup, nggak bisa lewat, nggak bisa ini, seolah-olah tuh serem banget gitu loh kondisinya. Padahal ya nggak segitunya serem gitu. Kalau kita berangkat, saya pun berangkat ya udah, nggak ditutup segitunya, cuman ditutup jalannya, dialihkan, dipersulit gitu loh. Ya oke, zaman sekarang ada maps, ada apa gitu yang sampai kita bisa untuk cari jalan, tapi nggak segitunya enak gitu. Soalnya sinyal itu nggak bagus, sinyal itu nggak murni bagus, sinyal pasti jelek. Pasti ada beberapa daerah yang jelek. Lihat, ini udah masuk area kota ya. Jalanan sepi. Ini pagi-pagi loh. Ini sekitar jam 10 pagi. Biasanya nih di sini ramai. Ya bisa dilihat ya. Sepi. Bener-bener prihatin lah. Harusnya kondisinya tuh nggak seperti ini. Kondisinya cukup ramai. Area sini nih biasanya ramai, biasanya agak-agak kadang tersendat gitu ya. Perjalanan di sini nih, soalnya lalu lalang truk barang, truk ya untuk sembako, untuk apa gitu, biasanya lewat sini. Ini sepi, hanya
segelintir orang aja yang berani untuk keluar. Apalagi kondisi malamnya tuh, aduh, lampu dimatikan itu nggak ngerti deh, itu membahayakan loh sebenarnya. Dan ada kisah juga, oke, untuk teman saya tuh di Malang itu, dia makan dan digerebek pukul 8 dan disidang dan didenda. Oke, makan aja salah, makan aja didenda. Ini sebenarnya gimana ya? Tuh, PPKM ditutup tapi nggak ada yang jaga dan dibuka, dan ini masuk area kota. Liatin sepinya seperti ini. Ini sepi. Biasanya nggak gini. Area sini nih biasanya nggak gini. Misalnya kayak kanan kiri ada mobil atau motor parkir gitu. Oke, ini adalah perempatan utama ya, perempatan utama di kota saya. Bisa dilihat, ini perempatan utama, coba lihat. Aduh, sepinya kayak gini. Tuh, ini saya menuju ke Taman Adipura. Taman Adipura Sumeneb ya, atau Taman Bunga lah, orang sini bilangnya gitu. Coba lihat. Dibatesin, taman bunganya ini, Taman Adipuranya ini dipagerin, nggak boleh ada orang masuk. Kenapa seperti itu? Ya, saya dilihat. Tuh, dibatesin, dipagerin, nggak boleh ada yang ke taman, nggak boleh ada yang masuk ke sini. Ya untuk kalian yang nggak beruang sih nggak boleh masuk, kalau yang banyak uangnya boleh. Canda. Ya seperti itulah. Nih bisa dilihat ya, ini ditutup, jalanannya ditutup. Jalanannya. Akses menuju taman itu dipagerin kayak gini, dikasih tali. Biar apa coba? Mungkin taman ini terinfeksi virus ya, sampai ditutup seperti itu. Ayolah, cepat sadarlah, bisnis ini cepat berakhir. Kok bisnis ya? Iya deh kayaknya. Yuk, bisnis ini cepat berakhir ya. Terus kita kembali normal lagi, semuanya enak ya kan? Kayaknya ada penyakit yang jauh lebih besar daripada COVID. Ada penyakit yang jauh lebih mematikan daripada sekedar Marcona ini ya. Jadi ayo cepat normal bumiku, cepat normal Indonesiaku. Kayaknya negara-negara lain udah normal ya. Sepak bola udah jalan tuh. Kenapa kita masih ditakutkan dengan hal seperti ini? Apakah keuntungan ini belum cukup? Apakah keuntungan besar itu belum cukup? Ataukah gimana? Ayolah, kita berubah. Ayo kita ubah lagi seperti biasanya, normal lagi semuanya. Kasihan loh, orang-orang yang mencari nafkah dengan berjualan di pinggir jalan harus diusir, harus diangkut dengan kasar seperti itu. Ya, bapak-bapak yang seperti itu karena dia punya gaji bulanan, karena dia bekerja untuk negara, abdi negara, PNS, ya bisa bilang seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang kerja di pinggir jalan jualan, orang yang mencari nafkah dengan cara berjualan seperti itu, diusir seperti itu benar-benar tidak manusiawi, karena mereka mencari uang dengan cara seperti itu. Apakah kalian berani bayarin untuk menanggung hidupnya? Kan enggak, ya kan? Oke, cepat pulih semuanya. Tolong sadar ya, untuk oknum yang kasar seperti itu, tolong sadar. Kalau kalian ada di posisi seperti itu, pasti saya yakin kalian juga tidak akan suka dan pasti kebingungan untuk mencari nafkah ya, untuk mencari uang, karena kalian nggak ada di posisi itu. Jadi kalian nggak merasa seperti itu, kalian merasa yang paling benar. Tolonglah dipikir lagi, manusiawi, kita sama-sama ngerti, sama-sama paham semuanya ya. Ayo Indonesia normal lagi, jangan seperti ini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau suka dan subscribe. Bye bye.